Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Anti Alfianita dalam koneksi antar materi dengan membawakan rangkuman perjalanan pendidikan Indonesia. Yang pertama, kita mengenal bagaimana kita merefleksikan diri dengan pertanyaan, siapa saya sebagai seorang guru? Kita bisa lihat di sebelah kiri layar berwarna hijau toska. Nah, pada refleksi di sini, saya telah menceritakan berbagai pengalaman di sekolah yang mana pada asalnya adalah sebuah pertanyaan dari guru saya mengenai tentang cita-cita apa yang ingin kamu jalani suatu hari nanti. Itu guru saya bertanya ketika saya berada di SMA. Lalu saya menjawab dengan asal-asal. Nah, ternyata saya menjawab saya ingin menjadi seorang guru. Nah, dari jawaban tersebut mengantarkan saya untuk mengenyam pendidikan sarjana program pendidikan bahasa Inggris yang alhamdulillah sudah lulus tahun 2023. Sekarang dilanjut dengan kuliah program pendidikan profesi guru. Kenapa? Karena saya ingin mengoptimalisasi dan memaksimalkan pengembangan diri saya untuk menjadi guru yang profesional. Nah, maka dari itu adalah sebuah komitmen di sini. Kenapa saya mempelajari filsafat nasional atau filsafat pendidikan nasional? Karena tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi positif terhadap program PPG Prajabatan. Mengapa hal tersebut? Karena jika saya tidak mengikuti mata kuliah filosofi pendidikan nasional, saya tidak akan mengetahui landasan-landasan apa sih yang sebenarnya ada dalam pendidikan nasional ini. Utamanya kita sedang belajar pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara, berlanjut ke eksplorasi konsep. Nah, pada eksplorasi konsep yang dipaparkan dengan melihat perspektif Ki Hajar Dewantara, kita bisa melihat bahwasannya konsep pengajaran itu diasaskan pada kebudayaan, di mana masyarakat haruslah berpendidikan dengan berlandaskan budaya. Selanjutnya ada konsep SBII, sifat, bentuk, isi, irama, yang mana tidak lain adalah merelevansikan antara kodrat alam dengan peserta didik. Nah, selanjutnya ada konsep trikon. Nah, ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentralis. Nah, selanjutnya ada konsep Tritunggal, yang mana ini adalah perspektif dari Ki Hajar Dewantara, yaitu perjuangan akan pendidikan, perjuangan akan kebudayaan. Nah, selanjutnya berlanjut ke dalam argumentasi kritis. Nah, argumentasi kritis ini adalah ruang kolaborasi di mana kita memaparkan sebuah opini yang mengkritisasi bagaimana perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, betul sekali sejak zaman kolonial hingga zaman sekarang bahwasannya kita ini butuh suatu konsep yang namanya merdeka. Merdeka ini adalah terlepas dari belenggu atau pengaruh-pengaruh paksaan hal lain yang dapat mengintervensi diri kita. Itulah arti dari sebuah kemerdekaan. Kita harus memiliki jiwa merdeka, yang mana sebagai contoh di sini adalah pembelenggu kemerdekaan peserta didik adalah peserta didik dalam pembelajarannya itu selalu dituntut untuk memiliki nilai yang baik, untuk memiliki ijazah yang bagus, untuk memiliki rapot yang bagus. Padahal pendidikan itu senantiasa seyogyanya dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan mereka agar mereka dapat berkembang lebih baik sesuai dengan fitrahnya, agar mereka dapat bertahan hidup dengan jauh lebih baik, bukan hanya mengandalkan sebuah intelektualitas. Nah, adapun
Model-model pendidikan yang memerdekakan belenggu dari kemerdekaan peserta didik diantaranya nanti ketika saya menjadi seorang guru saya dapat menerapkan model pendidikan dengan project based learning di mana project ini berdasarkan sebuah analisis masalah. Lalu ada problem based learning, ya kurang lebih sama dengan project based learning. Kalau project nanti kita akan memunculkan sebuah produk. Kalau problem di sini kita memunculkan lebih ke analisis masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya ada inquiry dan tentu model pembelajarannya akan atau pendekatan pembelajarannya akan berlandaskan student center atau berpusat pada siswa. Siswa yang harus lebih berperan aktif dalam memerdekakan dirinya sehingga guru sebagai penuntun atau fasilitator dalam kelas tersebut. Adapun kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional yang mana kita ketahui sejak zaman kolonial, pendidikan hanya berlandaskan intelektualitas karena mereka hanya menginginkan masyarakat Hindia Belanda pada saat itu atau kita bisa sebut juga masyarakat Indonesia. Nah, hanya menginginkan tenaga-tenaga akal pikiran mereka untuk pergerakan ekonomi, untuk kekuasaan para bangsa Belanda. Nah, selanjutnya didirikanlah sekolah Bumi Putra pada zaman kolonial ini. Namun, hal tersebut masih jadi belenggu. Mereka belum merdeka sama sekali, apalagi soal pendidikan. Sehingga ada zaman kebangunan nasional yang ada penerapan politik etis di mana masyarakat mulai sadar bahwasannya mereka dipengaruhi oleh bangsa luar. Mereka itu sudah muak akan kebijakan-kebijakan bangsa luar yang merugikan bangsanya sendiri. Maka didirikanlah politik etis di antaranya berbunyi soal pendidikan dan pengajaran. Masyarakat Indonesia penting untuk mendapatkan sebuah pendidikan dan pengajaran. Nah, meskipun dalam hal ini sudah muncul sudah muncul penguatan-penguatan atau hal yang ingin merubah dari belenggu kemerdekaan. Tapi tentu dalam masa ini masih kita terbelenggu dalam intelektualitas, materialistis, dan individualis. Sehingga berdirinya taman siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana konsep merdeka ini beliau mulai sedikit demi sedikit terapkan pada sistem taman siswa. Selanjutnya ada zaman bangkitnya jiwa merdeka. Nah, pada zaman ini muncullah kesadaran kultural, muncullah kesadaran bahwasannya pendidikan itu harus berlandaskan budaya nasionalis agar kita mengetahui ke arah mana nantinya pendidikan akan terimplementasi, bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mencari sebuah ekonomi, tapi juga untuk berusaha mempertahankan hidup sesuai dengan kondisi wilayah budayanya masing-masing. Nah, pada masa ini pun muncul kebangkitan politik, bahwasannya politik itu sebagai pagar dalam pendidikan. Maka politik dengan pendidikan itu adalah suatu kesinambungan. Maka inilah rangkuman yang dapat saya raih ketika saya mempelajari perjalanan pendidikan nasional pada topik 1. Nah, mungkin hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi bahwasannya menjadi sebuah landasan juga untuk saya dalam menerapkan pembelajaran tersebut ketika nanti saya mulai pengalaman pendidikan lapangan, pengalaman profesi lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.